Oke, sudah terlihat adik-adik? Sudah terlihat atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Ya, jadi dalam mata kuliah HSBFK itu ada 4 capaian pembelajaran ya yang harus dicapai untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Nah, tentu di situ tadi ada sesuai dengan silabus ya topik yang harus kita selesaikan untuk mencapai CPL tersebut. Maka dari situ tentu di awal harus tahu calon farmasis itu siapa sih atau apakah itu. Ya, nah kita bisa melihat di sini bahwa yang namanya seorang calon farmasis, calon apoteker itu tentu di belakangnya ada support system. Minimal siapa keluarga, ya, kerabat atau siapa sahabatnya, teman dekat, ya, teman sebaya, kemudian juga guru, ya, support yang ada di belakang adalah beliau-beliau itu. Dan ini merupakan salah satu cara untuk bisa meraih kesuksesan sebagai seorang farmasis. Nah, di depannya ada siapa yang nantinya akan diberikan pelayanan kefarmasian? Tentu ada pasien. Nah, pasien itu bisa jadi merupakan anggota masyarakat, anggota komunitas tertentu. Kumpulan komunitas menjadi masyarakat. Selain pasien dan masyarakat, tentu di depan kita ada siapa? Ada sesama nakes yang lain. Ya, bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan, ya, atau juga teman sejawat kita, apoteker yang lain. Ya, sehingga di sini untuk bisa bertemu dengan apa yang di depan kita, maka kita harus menyiapkan diri. Ya, harus memperkuat pemahaman keilmuan sebagai seorang apoteker supaya nantinya bisa menjadi apoteker yang kompeten. Nah, tentu selain di belakang dan di depan kita, yang ada di atas dan di seluruh hidup kita, yang menjadi nantinya pengendali secara mandiri kalau sudah menjadi apoteker, maka ini adalah sang pencipta. Ya, terkait dengan apa? Nilai moral dan juga spiritual kita. Nah, jadi seorang farmasis itu pasti ada supporternya, pasti ada yang nantinya akan diberikan pelayanan dan diajak untuk bekerja sama, dan di atas tentu kita memegang teguh nilai-nilai ketuhanan. Ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa yang namanya apoteker, nah ini ya, apoteker merupakan profesional yang concern, fokus, berkomitmen dan kompeten terkait apa? Terkait obat. Ini saya ambil pengertiannya dari WHO ya. Nah, maka di sini dijelaskan kalau sebagai seorang apoteker maka yang harus dilakukan adalah pelayanan kefarmasian atau kita sebut sebagai pharmaceutical care. Nah, Hepler sama Strand menyampaikan bahwa yang namanya pharmaceutical care itu adalah apa? Responsible provision of drug therapy for purpose of achieving definite outcomes that improve a patient quality of life. Jadi tujuannya di sini pelayanan kefarmasian itu adalah suatu bentuk moral, suatu bentuk tanggung jawab ya tentang terapi obat ditujukan untuk apa? Untuk mendapatkan, menerima, untuk bisa meraih gitu ya outcome terapi yang diinginkan supaya bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, kalau kita lihat dari sana, maka outcome terapinya itu apa sih? Ada 4. Yang pertama, outcome terapinya adalah untuk bisa menyembuhkan sakit dari si pasien. Kalau pasiennya sakit. Atau yang kedua, bagi pasien-pasien yang memang memiliki simptom, maka tujuannya adalah menghilangkan atau mengurangi simptom atau gejala yang dialami oleh pasien. Sehingga untuk nomor 2 ini seringkali yang kita berikan adalah obat-obat sifatnya simptomatis. Kemudian yang ketiga,
adalah untuk apa? Slowing of disease process. Jadi memperlambat perkembangan penyakit menjadi ke arah serius. Jadi kita perlambat. Dan yang keempat adalah pencegahan. Gitu ya. Pencegahan munculnya penyakit atau munculnya suatu gejala penyakit, simptom. Jadi yang kita sebut sebagai outcome terapi itu tidak selalu sembuh dari penyakit. Gitu ya. Oke, jadi 4 hal inilah yang dimaksud sebagai outcome terapi. Sehingga kalau kita perhatikan, maka pharmaceutical care itu punya siklus ya. Jadi pharmaceutical care itu diawali dengan apa? Tentu di sini kita harus membangun hubungan dengan pasien, dengan caregivernya atau dengan guardiannya kalau pasiennya anak-anak ya. Kemudian dari sini nantinya dengan kita menjalin hubungan yang baik ya, maka nantinya kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang kita butuhkan, baik itu sifatnya subjektif maupun objektif, untuk mensupport bagaimana nantinya kita melakukan analisis farmasi klinis ya, untuk mengetahui, mengidentifikasi. Maka dari sini proses ini kita sebut sebagai patient assessment. Jadi menjalin hubungan yang baik, relation, dengan pasien, keluarga, caregiver maupun guardiannya. Kemudian dari sana akhirnya kita lakukan assessment tersebut, maka kita dapat semua informasi yang kita butuhkan untuk menentukan apakah memang tepat atau ada hal yang masih kurang atau terlalu berlebih terapinya. Sehingga nanti dari sini kita bisa membangun, kita bisa membuat plan gitu ya terkait dengan pharmaceutical. Nah, sampai di sini setelah kita buat plan-nya, maka bisa kita berikan pharmaceutical care tadi. Setelah itu, setelah kita sampaikan, kita lakukan pharmaceutical care, maka kita perlu melakukan follow up. Kita pastikan apakah ada perkembangan dari kondisi pasien setelah menerima terapi yang kita sudah sampaikan. Nah, itu selalu berlanjut gitu ya. Jadi proses pharmaceutical care itu berupa siklus yang selalu berlanjut ya, sampai outcome terapinya tercapai ya. Nah, kalau kita lihat tentu ya sebagai seorang farmasis, sebagai apoteker itu banyak hal yang dilakukan ya. Kalau sekarang tidak hanya 9 ya, sekarang sudah 10 star. Jadi di sini kita lihat kita juga bisa sebagai information resources ya, sehingga kita melakukan pharmaceutical care di PIO, Pusat Informasi Obat. Nah, PIO ini tidak hanya melayani pasien, tapi juga bisa melayani dokter, perawat, ya, atau bidan, atau siapapun masyarakat umum yang membutuhkan. Kemudian sebagai konselor, karena memberikan konseling tentang kefarmasian. Kemudian kita juga bisa sebagai mitra kerja bagi sesama nakes, bagi sesama teman sejawat apoteker yang lain, ya. Kemudian tentu juga kita bisa sebagai edukator, ya. Maka kita bisa lihat di mana, ya tentu sekarang WHO sudah mengupdate tidak hanya 9 star gitu ya, sudah jadi 10 star. Nah, dulu zaman saya kuliah di S1 itu awal-awal adanya perubahan 7 star gitu ya. Kalau sekarang sudah jadi 10 star. Artinya apa? Bahwa kompetensi apoteker itu sifatnya dinamis, akan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini diskusi yang pertama ya dari apa yang dimaksud dengan apoteker, farmasis. Adik-adik juga bisa melihat perundang-undangan yang baru ya tentang profesi kesehatan, itu sudah clear bahwa yang namanya lulusan sarjana itu tidak memiliki atau belum bisa disebut sebagai tenaga kesehatan. Ya, untuk saat ini. Yang bisa dikatakan sebagai asisten apoteker atau TTK itu adalah lulusan vokasi farmasi, ya D3 ataupun D4. Kalau lulusan sarjana farmasi, maka tidak diberikan surat tanda registrasi. Jadi semua nakes yang ada di Indonesia ketika akan berpraktek harus punya yang namanya surat tanda registrasi. Dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk saat ini. Ya. Maka kalau kalian sudah memilih menjadi sarjana, maka harus meneruskan untuk di tingkat profesi. Sehingga final destination-nya adalah apoteker. Ya, bukan TTK. Nah, ini saya ambil contoh ya untuk memberikan gambaran utuh farmasis itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di komunitas, farmasis komunitas itu yang seperti apa, yang bagaimana?
Nah, kita memilih untuk patient oriented atau customer satisfaction. Ya, ingat ini ruang lingkupnya adalah farmasi komunitas. Yang kita utamakan yang mana? Patient oriented kah atau customer satisfaction? Ya, berorientasi pada pasien atau kita justru memastikan terkait dengan apa kepuasan pelanggan. Kemudian kalau farmasis yang ada di komunitas itu pelayanannya kita sebut sebagai pemberian informasi atau tukang obat saja atau sebagai suatu bentuk pelayanan kefarmasian. Nah, yang harus dipahami bahwa seorang apoteker itu dibayar karena 3 P. Ya. Yang pertama, pay for position, pay for person, dan yang ketiga adalah pay for performance. Jadi artinya tentu position, person, dan performance ini punya kapabilitas yang berbeda dan tentu semua ini akan melengkapi dalam menjalankan pharmaceutical. Oke, nah ini kita lihat kasus yang pertama ya. Jadi untuk mempertahankan kualitas kesehatan keluarga, maka informasi apa yang harus disiapkan oleh farmasis yang nantinya akan diberikan pada keluarga tersebut untuk mempertahankan kualitas kesehatan. Lalu kepada siapa informasi itu diberikan? Yang dimaksud dengan keluarga, kesehatan keluarga ini siapa? Bagaimana caranya? Maka kita kalau menyampaikan question gitu ya, three prime question, maka di sini bagaimana, how? Maka kita harus tahu caranya, kita harus tahu tekniknya, kita harus tahu metode apa yang digunakan untuk memberikan informasi atau menyampaikan atau memberikan edukasi. Dan kemudian tentu kita harus memikirkan di mana. Jadi apa, siapa target audiensnya, bagaimana caranya, di mana informasi itu diberikan. Nah, jadi selalu kita akan mencari atau menyiapkan ini semua. Gitu ya. Tentu di sini kita bisa perhatikan bahwa informasinya apa? Tentu kalau terkait dengan peningkatan kesehatan keluarga, misalnya menjaga kebersihan, baik itu sifatnya fisik maupun psikis ya. Kalau fisik bisa biologi, bisa sifatnya biologis atau kebersihan lingkungan. Nah, tentu ini akan banyak ya, sesuai dengan spesifikasi kita sebagai apoteker yang bisa kita sampaikan. Lalu kemudian bisa juga berupa topiknya konsumsi makanan sehat yang berhubungan dengan peningkatan imunitas, menjaga dan mencegah adanya penurunan sehingga nantinya bisa terhindar dari penyakit. Lalu gaya hidup sehat, healthy lifestyle ya. Kemudian juga bisa menyampaikan terkait dengan informasi untuk obat-obat simptomatis. Ya, terutama di sini obat-obat yang masuk dalam ranah swamedikasi yang bisa dibeli tanpa resep dokter di apotek. Lalu terkait dengan general check up itu kapan kita bisa sampaikan? Periodenya dalam 1 tahun itu berapa kali yang diperlukan? Apakah harus setiap bulan misalnya, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali? Nah, ini kita juga bisa menjadi sumber informasi untuk memberikan informasi itu secara utuh, mencegah tadi ya, terkait dengan peningkatan kesehatan keluarga untuk mencegah munculnya morbiditas tertentu. Kemudian pemberian vitamin dan suplemen, perlakuan terhadap obat, artinya terkait dengan pengelolaan obat. Jadi harus mendapatkannya di mana ya, ada ibu dapatkan, gunakan, simpan dan buang dengan benar. Ya, Dek kita break sebentar ya di sini, azan ya.
Oke, baiknya kita lanjut jadi ya. 1 sampai di Oke, ini ya. Informasi apa yang kita bisa berikan ya untuk desain. Sehingga dari sini maka tadi ya, apa informasi apa yang kita berikan, maka kepada siapa informasi itu kita berikan. Kalau tadi ya, konsep kita adalah terkait dengan informasi di komunitas, maka bisa saja yang menjadi target audiens kita itu bisa anggota keluarga atau anggota lingkungan sekitar, ya. Bisa juga pasien geriatri atau pasien pediatri. Nah, pasien pediatri ini biasanya untuk informasi sebagai informasi komunitas, maka yang kita bisa berikan adalah di sekolah. Ya, bisa saja tentu bergantung pada target audiensnya, bisa SD, SMP atau SMA. Ya, bahkan di tingkat mahasiswa. Kemudian bisa juga masyarakat umum atau yang lainnya. Nah, metode yang digunakan bisa berupa penyuluhan. Nah, ini yang menjadi salah satu proyek final project kalian untuk bisa melakukan penyuluhan nantinya ya. Nah, penyuluhan bisa dilakukan di mana saja tergantung target audiensnya siapa. Atau bisa diberikan berupa door to door. Jadi biasanya menggunakan apa? Dengan bantuan media flyer, brosur ya. Maka bisa door to door atau bisa penyuluhan melalui media massa. Nah, ini yang untuk saat ini di media sosial cukup banyak ya. Cara yang terakhir penyuluhan melalui media massa bisa membuat video ya, membuat konten, contohnya konten tentang dagu siku, tentang penyakit dan pengobatannya. Nah, ini kan sudah banyak sekali ya apoteker-apoteker yang menjadi apa namanya Instagram selebgram ya, selebgram atau juga YouTuber atau TikTokers gitu ya, mereka membuat konten edukasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat. Nah, lalu berikutnya kasus yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan PHBS. Nah, jadi di sini tentu selama pandemi kemarin PHBS itu bukanlah hal yang baru ya. Kalau sebelum masyarakat Indonesia atau bahkan dunia mengenal pandemi, maka kita belum tahu gitu ya istilah tentang PHBS ya. Nah, tentu setelah kita mengalami pandemi, maka ini menjadi suatu keharusan bagi kita semua. Hingga sekarang, di masa endemi, kita tetap harus menjalankan PHBS. Nah, di sini tentu ya, new normal. Ya, yang sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah harus membuat new normal lifestyle ya, terkait dengan berdampingan untuk hidup bersama dengan COVID. Ya, kemudian di sini bagaimana informasi ini kita berikan ke siapa? Ke kumpulan keluarga kah? Berarti kalau kumpulan kepala keluarga itu disebut sebagai RT. Kumpulan RT kita sebut sebagai RW dan seterusnya. Maka di sini seringkali apa? Tentu kita ingin berikan atau kita tularkan, kita pastikan terjadi atau munculnya healthy lifestyle. Baik itu terkait dengan asupan nutrisi, gizinya maupun olahraga, istirahat dan sebagainya. Nah, di sini tentu kita lihat ya tadi poinnya tetap 4 informasi apa dari farmasis yang harus diberikan, siapa target audiensnya, gimana caranya dan di mana informasi itu diberikan. Itu yang paling penting ya. Nah, di sini kita bisa lihat maka informasi yang diberikan oleh farmasis itu bisa berupa asumsi. Asumsi terkait dengan di sini kalau sampai ada keluarga yang sakit ya selama new normal untuk bisa melakukan PHBS itu seperti apa. Lalu di sini juga kalau misalnya di dalam keluarga anggotanya ada yang mengalami gejala atau simptom tertentu, maka di sini kita bisa memberikan edukasi bahwa bisa melakukan somedikasi untuk menggunakan apa obat-obat sifatnya simptomatis. Nah, tentu kalau melakukan somedikasi ada batasan, yaitu maksimum adalah pengobatan dilakukan selama 3 hari. Itu kan ya prinsip dari farmasi pelayanan somedikasi. Nah, tentu kalau lebih dari 3 hari tidak ada perubahan, maka harus wajib pergi ke tempat layanan kesehatan ya untuk bisa bertemu dengan dokter physician-nya untuk bisa dilakukan anamnese sehingga diagnosanya bisa tegak.
Siapa tahu memang membutuhkan asesmen yang lebih dalam, cek lab misalnya gitu ya, dan itu bukan kompetensi apoteker untuk melakukan, itu adalah kompetensi dokter, sehingga ada batasan untuk semua medikasi. Ya, nanti silakan bisa melihat undang-undang untuk OWA ya, OWA 123 dan pembaharuan terkait dengan perubahan beberapa golongan obat yang dilakukan untuk OWA ya, untuk semua medikasi, baik itu ada beberapa obat bebas terbatas jadi bebas atau sebaliknya obat bebas terbatas menjadi obat bebas. Ya, nah tentu di sini kita juga bisa memberikan informasi, melakukan komunikasi informasi dan memberikan edukasi gitu ya terkait dengan baik itu terapi farmakologi, cara minumnya, indikasinya, penyimpanannya gitu ya. Kemudian dan itu ada terapi non farmakologi. Nah, di sini informasi itu bisa diberikan kepada siapa? Bisa personal secara individu, bisa juga anggota keluarga dalam satu rumah, karena tadi adanya asumsi bahwa anggota keluarga ada yang sakit gitu ya. Sehingga metodenya kita bisa lakukan apa saja. Yang pertama gitu ya, karena kita kalau langsung di keluarga berarti kita prinsipnya di sini melakukan home pharmacy care. Jadi kita datangi keluarga tersebut. Maka yang harus dijadikan prinsip utama, lakukan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian apalagi kita harus bisa memberikan pelayanan kefarmasian itu dengan empati, tidak hanya simpati ya, jadi harus berempati. Kemudian berikutnya bisa dilakukan melalui telepon atau virtual ya, karena pada kondisi pandemi misalnya atau endemi sekarang. Jadi ini konsepnya kalau ada anggota keluarga yang punya gejala gitu ya, kemudian mereka melakukan isolasi mandiri misalnya, maka tentu kita bisa memilih, bisa menggunakan telepon atau video call atau virtual ya, misalnya menggunakan Zoom seperti yang kita lakukan sekarang. Bisa juga dengan melakukan e-farmasi, bahkan bisa melakukan telefarma. Nah, metode-metode ini memang metode khas yang baru muncul ketika pandemi ada. Kalau sebelum tidak ada nih, sebelumnya tidak pernah nih. Via virtual, e-farmasi, telefarmasi itu kan baru-baru saja ketika pandemi ada. Oke. Kemudian berikutnya, maka di sini kita harus tahu ya, bagaimana bisa memberikan resep atau informasi obat jika tidak mendiagnosa. Nah ya, tentu tidak bisa. Maka siapa yang punya kapabilitas dan tanggung jawab melakukan diagnosis? Hanya dokter sesuai perundang-undangan. Dokter umum, dokter gigi, gitu ya, yang boleh menulis resep, serta dokter spesialis. Ya, kalau dokter hewan, ya dia boleh menulis resep hanya untuk hewan. Dia tidak boleh menuliskan resep untuk manusia. Jadi kita boleh melayani resep yang ditujukan untuk hewan apabila dokter yang menuliskan adalah dokter hewan. Tapi untuk resep yang digunakan oleh manusia, yang boleh menulis ya semua dokter yang punya SIP yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ya, dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis. Kemudian siapa yang berhak memberikan informasi obat? Nah, informasi obat dalam kerangka untuk pelayanan kefarmasian maka diberikan oleh apoteker dan juga bisa diberikan oleh tenaga teknik kefarmasian atau asisten apoteker yang sudah dilatih untuk mampu memberikan informasi tersebut. Itu ya. Kemudian konteks Indonesian culture itu yang seperti apa? Relasi apoteker dengan pasien itu bagaimana? Nah, tentu karena kita punya budaya timur gitu ya, budaya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tadi, jadi kita tetap bisa memberikan layanan kefarmasian kepada semuanya. Dan tentu tadi ya pakai 5S. Harus santun, harus sopan. Nah, maka ini menjadi nilai plus bagi apoteker di Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan dengan apoteker yang dari luar, mereka tidak punya tuh kayak gitu. Posliro tuh nggak punya. Ya. Kemudian tingkatan informasi farmasis. Nah, tentu di sini informasi bisa kita berikan berdasarkan kebutuhan pasien, dan kebutuhan pasien itu kita bisa lihat dari background si pasien. Kalau pasiennya itu masyarakat awam, tentu kita memberikan informasi tidak mungkin menggunakan bahasa medis. Berbeda kalau pasiennya itu juga sama-sama nakes. Nah, itu akan lebih mudah kita menyampaikan ketika menggunakan bahasa medis. Jadi, kita harus tahu tingkatan informasi farmasis itu bagaimana. Nah, ketika melakukan pelayanan kefarmasian, misalnya di apotik, di rumah sakit, kemudian ternyata terlalu lama dan ternyata disebabkan karena jumlah personil di
tim kefarmasian itu masih kurang, maka perlukah kita menambah personil? Nah, ini belum tentu ya, harus kita identifikasi. Ya belum tentu itu solusinya, bisa saja karena memang pembagian job list-nya yang kurang tepat gitu ya. Ada overlapping pembagian job list, padahal pekerjaannya hanya satu tapi yang ngerjakan 2 orang misalnya, sehingga memang ada kalanya perlu menambah, ada kalanya tidak. Oke, nah itu bergantung pada kondisi dari tempat pelayanan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kasus yang ketiga. Ini sama ya. Jadi kasusnya di sini untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas yaitu pandemi, apa saja informasi, kepada siapa, bagaimana, di mana, dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, tadi sebenarnya mirip dengan yang kasus yang kedua ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, maka tentu yang menjadi target kita adalah keluarga atau komunitas pandemi ya. Jadi di sini setiap keluarga atau komunitas kumpulan keluarga itu belum tentu memiliki pattern, belum tentu memiliki karakteristik struktur yang sama, bisa saja berbeda. Dan sebagian besar memang setiap keluarga punya caranya yang berbeda, gitu ya. Maka di sini kita harus bisa melihat seperti apa pattern di keluarga atau di masyarakat tersebut, komunitas tersebut. Maka kita harus bisa membuat plan mulai dari informasi hingga metode itu berdasarkan karakteristik tersebut. Tidak mungkin kita paksakan gitu ya, semua hal itu. Jadi kita harus bisa mencari cara yang mudah untuk mereka mau memahami dan mau melakukan perubahan perilaku kesehatan menjadi lebih baik. Ya, kemudian di sini tentu komunitas itu adalah himpunan dari beberapa keluarga ataupun kumpulan individu ya. Kemudian kita harus tahu tokoh kunci keluarga atau tokoh kunci dari komunitas tersebut. Biasanya kalau kita mau melakukan edukasi, kita mau merubah perilaku kesehatan di suatu komunitas, maka kita harus tahu siapa sih tokoh kuncinya. Kenapa kita perlu tokoh kunci? Karena dengan tokoh kunci itulah nantinya kita bisa dengan mudah masuk ke dalam komunitas tersebut. Jadi kita harus bisa membuat relasi yang baik dengan tokoh kunci kita pahamkan dulu maksud dan tujuan kita, maka tokoh kunci nantinya yang akan menyampaikan kepada anggotanya dan akan mudah bagi kita untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Ya, nah seringkali yang menjadi tokoh kunci dalam keluarga itu siapa? Ayahkah? Karena dia merupakan kepala keluarga, atau ibukah? Ya, karena ibu adalah sosok yang selalu konsen terhadap kesehatan di keluarga tersebut. Kecuali dalam keluarga tersebut ayahnya itu adalah nakes, gitu ya. Biasanya ayah dan ibu mereka punya porsinya. Nah, ini karena struktur setiap keluarga berbeda tadi ya. Kemudian di dalam keluarga tersebut menanamkah tanaman obat keluarga atau tanaman obat masyarakat di komunitas? Nah, tentu di sini bisa menjadi salah satu solusi yang murah ya, mudah dan murah untuk mengatasi simptom-simptom yang sifatnya sangat ringan. Misalnya karena batuk bisa diberikan jahe lemon hangat dengan madu. Jadi akhirnya jahenya nanam sendiri, lemonnya nanam sendiri ya. Kalau madu ya tentu butuh waktu yang lama gitu ya untuk bisa memelihara lebah untuk menghasilkan madu. Kemudian di sini tentu dalam melakukan atau membuat hubungan relasi yang baik, tentu kita memerlukan media dan juga metode apa yang mau kita pakai sehingga target audiens kita, anggota komunitas atau anggota keluarga tersebut itu bisa dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, tentu di sini ya dalam menjalankan atau untuk mengetahui bagaimana obat itu penggunaannya di dalam masyarakat, maka kita perlu melakukan yang namanya studi farmakoepidemiologi. Misalnya melakukan survei ya di layanan kesehatan terkait dengan stok obat, tentang waktu penggunaannya, bagaimana efek penggunaannya ya, apakah muncul adverse event atau tidak pada masyarakat dan sebagainya. Sehingga memang sebagai seorang farmasis tentu kajian farmakoepidemiologi ini menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki. Maka di sini ketika pandemi kita juga berperan penting untuk bisa mengatasi. Salah satunya yang paling mudah adalah menjadi agent of change gitu ya. Dalam hal apa? Ketika ada yang isoman, ketika ada yang positif
tidak hanya pasien kita, tapi sekeliling kita, maka kita menjadi edukator. Bagaimana sih isoman yang benar? Bagaimana penggunaan obat yang tepat untuk antivirus? Bagaimana penggunaan antiinflamasi pada pasien yang mengalami COVID karena terjadi peningkatan aktivitas di dalam tubuh ya, sehingga inflamasinya akan naik, maka di sini badai sitokin bisa tinggi misalnya, sehingga kita sampaikan apa-apa saja yang bisa digunakan untuk mencegah badai sitokin itu muncul misalnya ya. Kemudian sebagai edukator terkait dengan pandemic line. Nah, tentu di sini kita lihat tidak hanya terkait pharmacological terapi, tapi juga non pharmacological gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan farmasis. Nanti PR-nya adalah cari ya di undang-undang yang terbaru ya. Apoteker itu siapa? Syaratnya dikatakan sebagai apoteker itu bagaimana? Ya, apa sih tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian? Ya, nah berarti nanti yang dilihat apa Bu? Silakan dilihat ya standar pelayanan kefarmasian dan juga juknis petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di apotik, karena ini kita masih belajar tentang komunitas ya di apotik, sehingga nanti adik-adik akhirnya bisa utuh ya secara undang-undang bagaimana. Terus tadi Bu Sandy sudah sampaikan terkait dasar teori dan juga beberapa contoh ya, ada 3 kasus tadi yang tentunya itu bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan siapa sih apoteker. Oke, silakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan tentang farmasis itu apa? Jadi untuk sebelum UTS itu nanti full materi ya. Materi-materi yang diberikan adalah materi dasar supaya nantinya kalian ketika melakukan proyek, menyelesaikan proyek penyuluhan itu sudah utuh pemahamannya ya, sudah siap untuk bisa secara teori, sehingga nanti ketika melakukan penyuluhan, mendesain proposal segala macam itu sudah bisa kalian lakukan. Ya tentu nanti juga akan dibimbing oleh pembimbing masing-masing. Ya, jadi nanti akan ada pembimbing yang akan membimbing adik-adik untuk membuat model edukasi dengan penyuluhannya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Oh, ini ada Anas, silakan Anas. Izin bertanya Bu, mungkin mengenai pemberian informasi. Suaranya kecil ya Anas ya, bisa dibesarkan. Ini punya saya sudah 90 volumenya. Udah terdengar belum? Iya, sudah. Ya, Dik. Okay. Mungkin izin bertanya mengenai pemberian informasi kepada pasien gitu Ibu ya. Kan nggak gimana ya? Tidak semua keluarga itu kan mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu ya. Apalagi yang di pedesaan begitu ya. Mungkin intinya kayak selama pemberian informasi obat itu mungkin informasi penting apa saja yang harus diberikan gitu. Kan selama KIE, pemberian KIE kan ada cara pemberian obat, efek samping, terus penyimpanan, terus pembuangan, terus kalau ada gejala itu harus ngapain gitu kan. Kan takutnya kalau terlalu banyak informasi kan pasiennya itu malah kebingungan gitu loh Ibu. Mungkin hal penting apa aja gitu yang harus diberikan. Oke, baik, saya paham maksudnya. Nah, ini konsepnya harus benar dulu ya, Anas ya. Kalau kita memberikan edukasi, maka kita bisa memilah. Dalam artian, proyek kalian di SBFK ini adalah memberikan edukasi yang hanya bisa dilakukan oleh apoteker. Maka tentu disesuaikan informasinya sesuai kebutuhan dari target audiens. Tapi yang disampaikan Anas tadi adalah standar pelayanan kefarmasian di
apotik misalnya atau rumah sakit. Nah, standar pelayanan kefarmasian jelas, informasi semua itu harus disampaikan karena itu yang support terkait dengan keberhasilan dari terapi tadi. Ya, tapi kalau penyuluhan itu bergantung pada kebutuhan dari audiens yang nantinya akan kita berikan informasi. Ya, tentu ya tidak harus full seperti ketika masyarakat itu datang sebagai pasien mendapatkan terapi berdasarkan resep dokter. Nah, itu berbeda konsepnya. Maka ketika memplanning suatu kegiatan penyuluhan atau edukasi harus berangkat dari prevalensi kejadian penyakit, kejadian hal-hal yang tidak yang menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat tersebut. Maka edukasi atau penyuluhan ini fungsinya adalah untuk bisa memberikan solusi peningkatan pemahaman atau pengetahuan pasien ya, atau masyarakat atau target audience tentang apa yang mereka belum ketahui sebelumnya, atau bagaimana kita bisa melihat dia tidak tahu ternyata praktek atau perilaku penggunaan obatnya masih salah, banyak yang salah, maka dibenarkan melalui penyuluhan ini. Ya, jadi tentu kalau penyuluhan bisa kita batasi ya sesuai dengan kebutuhan dari target audiens. Berbeda konsep kalau kita melakukan pelayanan kefarmasian, tentu itu sudah pakem ya, sudah jelas banyak yang harus disampaikan, mulai dari cara penggunaan, fungsinya apa ya, lalu kalau ada efek samping yang aktual itu yang harus disampaikan, potensial tidak perlu disampaikan, kemudian penyimpanannya bagaimana ya, lalu kalau misalnya ada penggunaan khusus maka dipastikan pasien paham bagaimana penggunaan itu ya, pada sediaan-sediaan non konvensional misalnya ya. Kalau pasien belum pernah menggunakan sebelumnya, maka kita punya kewajiban untuk memastikan pasiennya tahu, paham, dan mampu melakukan terapi. Ya, tidak hanya terapi farmakologi, tapi juga tentu terapi non farmakologi. Nah, ini konsep yang berbeda, gitu ya. Sudah paham, Anas? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Silahkan. CO-nya nanti dicatat ya. Tadi Anas tanya apa? Nanti direkap kirim ke saya di grup. Baik, Ibu. Silakan, ada lagi yang bertanya atau ada yang punya pendapat atau menanggapi? Jadi kalian boleh ya untuk menyampaikan pendapat, sudah pernah membaca atau memotret fenomena yang ada di sekitar masyarakat sekitar untuk kita jadikan bahan diskusi sesuai dengan topik perkuliahan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Okta dari kelas A. Di sini saya ingin bertanya, Ibu, dari sepengalaman saya telah melakukan kayak penyuluhan, terus kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang pernah saya temui, banyak nih kayak kesulitan di mana masyarakat itu tuh kayak tertarik dengan advokasi ataupun penyuluhan yang kita selenggarakan, karena yang pertama kadang itu kalau ngomong kasarnya aja banyak nih masyarakat yang pengen datang ke acara kita ataupun penyuluhan kita itu kayak harus ada mungkin kayak bukan imbalan sih, kayak iming-imingan nanti kita dapat door prize atau apa. Nah mungkin kita nih udah akan mengadakan suatu penyuluhan ataupun kegiatan masyarakat gitu kan Bu, tapi tidak ada, maksudnya kita udah membuat suatu acara yang menarik tapi kadang itu ketertarikan masyarakat ataupun audiens itu kurang. Nah itu gimana ya Bu, untuk mungkin Ibu bisa memberikan saran ataupun
masukan gimana agar nanti kita bisa ada penyuluhan ataupun kegiatan ke masyarakat itu bisa menarik. Oke, baik ya. Ini teknis saja. Tadi secara teori sudah saya sampaikan ya. Makanya dalam pemilihan target audiens tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka punya permasalahan kesehatan terkait dengan ilmu kefarmasian, nah itu yang kita jadikan target utama. Sehingga mereka justru akan datang berduyun-duyun untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Bukan dibalik. Ya, kalau yang disampaikan Dwi tadi kan sepertinya terbalik ya, bahwa untuk mereka mau datang saja harus dipancing-pancing dengan memberikan bentuk kompensasi gitu ya. Nah, maka harus sudah bisa mengetahui siapa tokoh kuncinya. Tadi kan Bu Seni sudah sampaikan. Dari tokoh kunci itulah akhirnya kita tahu apa sih yang dibutuhkan, permasalahan apa sih yang ada di komunitas tersebut gitu ya, di kumpulan komunitas tersebut itu apa permasalahannya, sehingga kita tawarkan solusinya kepada siapa? Kepada tokoh kuncinya dulu. Sehingga tokoh kunci itulah yang nantinya akan menyampaikan dan arrangement untuk waktu, tempat, dan sebagainya. Maka tim farmasis itu tinggal menyiapkan media edukasinya, materinya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau nanti selama kegiatan supaya lebih meriah dan menarik dan memastikan pemahaman, ya bisa saja kan kita ukur terkait dengan peningkatan pemahamannya. Jadi sebelum diberikan edukasi, diukur pengetahuannya tentang topik yang mau kita sampaikan, dan di akhir juga diukur kembali. Nah, supaya makin seru, misalnya ada kuis yang bisa menjawab dengan benar, kita berikan apresiasi. Itu ya. Jadi tentu harus memegang prinsip yang benar dulu. Ya, jadi jangan biasakan masyarakat kita itu akhirnya ya mau ikut kalau dapat iming-iming kan gitu ya. Nah, ini yang justru menjadi tidak benar. Ya, akhirnya anak-anak kalau mau melakukan skripsi nggak mau nih masyarakatnya kalau nggak dikasih sesuatu. Nah, akhirnya kan penelitian sudah bukan lagi roh jiwa penelitian. Padahal penelitian itu dilakukan untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Bukan akhirnya masyarakat jual mahal gitu ya. Kalau seperti ini kan soal malah masyarakat jual mahal. Kalau kamu nggak ngasih saya kompensasi ya saya nggak mau ikut kan gitu. Nah itu kan menjadi tidak benar. Nah makanya siapa yang tahu tahapannya ini sesuai atau tidak? Ya tentu peneliti, ya tentu yang memberikan edukasi gitu ya. Maka jangan biasakan masyarakat itu akhirnya memiliki pattern yang salah dalam hal ilmu pengetahuan. Yang sifatnya terutama apply science yang tujuannya adalah untuk membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang mereka miliki. Ya, jadi konsepnya dibalik ya. Itu. Sudah jelas, Dwi? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi? Adakah? Sudah cukup? Semua sudah clear tentang apa itu farmasis, konsep dasar ketika kita mau memberikan edukasi. Nah, ini adalah konsep dasarnya ya. Silakan nanti kalian catat. Di PPT itu kan Bu Seni cuma tuliskan poin-poin utama, tapi yang Bu Seni sampaikan itu tadi yang justru penting untuk menjadi guidelines ya untuk kalian bisa membuat project penyuluhan ini dengan baik. Saya rasa itu kalau sudah tidak ada berarti insya Allah semua paham ya. Pertemuan berikutnya dengan Bu Rizka 4 kali, setelah itu dengan saya sampai kita selesaikan itu sampai materi teorinya ya, sampai jatah untuk minggu ke-8 itu kita rangkap di minggu ke-7 ya, nanti mungkin agak lebih malam, nggak masalah, tapi yang jelas materi sudah selesai sebelum UTS, sehingga setelah UTS nanti kalian sudah full untuk bisa menyelesaikan proyeknya gitu ya. Baik, saya rasa itu kita cukupkan untuk malam hari ini ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat untuk bisa mulai membuat planning ya. Mungkin untuk pembagian kelompok saya percepat. Kalau biasanya setelah UTS baru saya beri kelompok. Nah, untuk sekarang mungkin saya percepat supaya kalian sudah bisa saling diskusi mulai sekarang gitu ya. Sudah mulai memilih topik yang sesuai, sudah mulai melirik sana sini. Kira-kira di mana tempat penyuluhan yang memang membutuhkan hal tersebut ya, yang mereka memiliki problem kesehatan di masyarakat tersebut sehingga bisa diselesaikan ya. Nanti saya bagi mungkin di minggu ketiga ya, di CO tolong diingatkan untuk pembagiannya, jadi supaya dapat teori dulu satu minggu pertama, kedua dan ketiga nanti saya bagi sehingga nanti bisa diskusi lebih awal dengan anggota timnya ya. Baik, saya rasa itu kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.